Halo Sobat Pintar semuanya, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan berbicara tentang asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di satuan pendidikan tersebut. Apakah asesmen nasional menggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Nah, ini adalah tentang UN. Level peserta adalah kelas akhir. Subjek peserta adalah sensus murid kelas akhir. Tingkat asesmennya adalah high stake. Modal soalnya adalah pilihan ganda dan isian singkat. Untuk matematika SMA SMK. Periode asesmen tiap peserta 4 hari. Moda pelaksanaan semi daring. Metode penilaian Computer Based Test atau CBT. Kemudian spesifikasi minimal infrastruktur sekolah adalah server lokal, komputer klien, dan bandwidth 1 Mbps. Sedangkan asesmen nasional, level pesertanya adalah kelas 5, 8, dan 11. Subjek pesertanya adalah sensus satuan pendidikan dengan sampel murid. Tingkat asesmen adalah low stake. Model soalnya pilihan ganda kompleks, isian singkat, dan uraian. Periode asesmen tiap peserta adalah 2 hari. Moda pelaksanaan daring semi daring. Metode penilaian adalah menggunakan MSAT. Spesifikasi minimal infrastruktur sekolah adalah semi daring, mempunyai server lokal, komputer klien, dan bandwidth untuk daring. Komputer klien, bandwidth 12 Mbps untuk 15 klien.
Instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Kemudian ada survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Kemudian ada survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Apa perbedaan AKM dan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah instrumen survei lingkungan sama untuk murid dan untuk guru? Tidak. Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Terdapat berbagai macam literasi, misalnya membaca, sains, digital, dan keuangan. Apakah AKM meliputi semua literasi tersebut? Tidak. AKM tahun 2021 hanya mencakup literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pilihan ganda, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dan dalam satu soal. Pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi, membaca, dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 soal. Apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Apakah soal AKM untuk pemilihan IPA, IPS, bahasa, dan agama berbeda? Apakah seperti soal UN pembagian porsinya? Tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Apakah ada contoh-contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Ya, kalian bisa klik link berikut ini. Adakah semacam kisi-kisi untuk mengikuti asesmen nasional? Kapan dan di mana kami dapat memperolehnya? Tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Kalian bisa lihat di sini. Nah, Sobat Pintar, itu tadi adalah serba-serbi tentang asesmen nasional. Silahkan disiapkan ya. Terima kasih.